kali ini, saya Happy Dayanti, NIM 019 dari Sosiologi 2019A akan membahas mengenai sebuah emansipatoris dari video kemarin saya membahas tentang Instagram dan konsumtivisme masyarakat satu dimensi dalam pandangan teori antroposofis. Emansipatoris yang saya ambil yakni wawancara online. Maka dari itu, di video ini saya akan menayangkan wawancara online saya dengan narasumber. Narasumber tersebut adalah seorang mahasiswa. Di video ini atau di wawancara ini, saya bertanya tentang apa sih itu Instagram dan konsumtivisme baginya, dan apakah ia termasuk orang yang berperilaku konsumtif seperti yang dikatakan teori Hertzberg tentang masyarakat satu dimensi dalam konsumtivisme. Mari kita simak wawancara tersebut. Ya benar, saya pengguna Instagram dari tahun sekitar 2010. Saya sedikit memahami tentang konsumtivisme ini sebagai hal yang terlalu berlebihan dalam membeli sesuatu. Konten yang sering saya lihat di Instagram ini motor mungkin, terus makanan, terus skincare untuk cowok itu biasa saya sering lihat. Dan konten yang menarik itu ya itu tadi, motor, terus makanan itu, dan produk skincare atau perawatan tubuh bagi pria. Ya, saya mengikuti sejumlah selebgram atau influencer yang ada di Instagram, contohnya kayak bahasanya apalah kayak tentang motor-motor gitu, kayak Facebook motor, Facebook beauty dan sebagainya sih, Magdalena itu untuk makanan biasanya. Untuk barang sendiri sebenarnya pernah kayak skincare itu. Iya, peran para influencer ini sebenarnya sangat berpengaruh bagi para pembeli seperti saya, karena para influencer ini istilahnya dia mengendorsekan produk dari perusahaan tertentu dan mereviewnya. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Ya, biasanya saya melihat dari review yang dilakukan oleh influencer tersebut. Kalau misalnya review tersebut bagus dan serasa cocok bagi saya, saya akan membeli barang tersebut. Pernah sih suatu saat kayak menyesal gitu ya, beli barang ini sebenarnya saya tidak seberapa butuh, tapi karena melihat ini menarik sekali, jadi ya menyesal belinya. Kalau saya sendiri sih tidak seberapa pengaruh ya untuk endorse karena iklan-iklan tersebut, karena hanya tertentu saja sih. Kalau lagi pengen itu baru beli, kalau iklannya benar-benar menarik baru saya beli. Kalau berpengaruh sampai pengeluaran tiap bulan itu nggak sampai sih. Iya, saya sadar diri kalau apa yang saya beli itu kan tidak seberapa butuh. Nah, itu saya baru sadar diri dan menyesal. Oh iya ya, buat apa sih saya beli barang ini? Kayak terlalu konsumtif banget, buang-buang uang sebenarnya. Iya, sebenarnya mengaruh iklan-iklan itu juga berperan sangat tinggi ya bagi saya ketika mau beli barang-barang yang muncul di Instagram itu. Jadi pengaruhnya sangat tinggi terhadap perilaku konsumtif. Sebenarnya saya melihat orang-orang konsumtif itu tergantung sih bagaimana situasinya. Kalau mereka orang berada, dia menghabiskan uangnya itu tidak masalah. Nah, kalau misalnya dari kayak kondisi sosial ekonominya yang cukup rendah, ini mengakibatkan suatu bisa mengakibatkan suatu
ketidakteraturan di masyarakat. Contohnya dia bisa menghutang demi untuk memenuhi kebutuhan egonya saja. Terus mencuri itu juga bisa, dan berbagai macam cara sih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tadi. Dan tips dan trik agar tidak mudah untuk berperilaku konsumtif akibat media sosial, ya tips dan triknya adalah mengurangi intensitas dalam menggunakan media sosial. Itu sih yang saya lakukan beberapa akhir ini, yaitu mengurangi intensitas saya bermain media sosial, karena bagi saya bermain media sosial ini mengakibatkan seseorang menjadi sebuah candu untuk bermain terus, melihat terus, hingga menghabiskan kuota dan beli kuota lagi, dan itu juga namanya juga konsumtif. Ya itulah, jadi pengurangan intensitas dalam menggunakan media sosial juga harus dikurangi itu sih, dan melihat mana yang sekiranya penting untuk dibeli atau apa yang sekiranya lagi dibutuhkan sekarang itu lebih diprioritaskan. Nah, itu dia hasil wawancara saya dengan narasumber, yakni tentang Instagram dan konsumtivisme. Maka dapat disimpulkan, memang Instagram atau media sosial dapat memiliki pengaruh dalam membuat atau membentuk seseorang untuk berperilaku konsumtif. Karena banyaknya konten-konten, banyaknya postingan-postingan di Instagram yang menampilkan iklan-iklan produk, barang atau jasa, sehingga dengan mudahnya membuat seseorang tertarik, tergiur membeli barang tersebut, walaupun yang dibelikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan diprioritaskannya, bahkan hanya sekedar ingin mengikuti tren, ingin mengikuti gaya hidup orang lain dan lain sebagainya. Maka dari itu ini juga dikatakan Herbert Marcuse, dengan adanya perkembangan zaman, majunya teknologi, maka membuat masyarakat dengan memiliki satu tujuan dengan mengikuti apa yang tren, apa yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat, sehingga membentuk sebuah perilaku konsumtif di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat modern itu. Jadi konsumtivisme yang terjadi di Instagram dapat dikaji oleh teorinya Herbert Marcuse, yaitu teori masyarakat satu dimensi. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil wawancara atau emansipatoris dari Instagram dan konsumtivisme. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa.